Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Sofiatul Solihah dengan NIM 0644032170. Di sini saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah saya, Manajemen Perkantoran, yang berjudul Perencanaan Perkantoran. Perencanaan yaitu suatu proses hierarki pada makhluk hidup yang dapat mengontrol keadaan di mana suatu urutan cara kerja harus dilakukan. Kierkegaard menyatakan perencanaan secara sederhana adalah pemikiran manusia untuk masa depan dengan berdasarkan fakta. Sedangkan Busnan mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses yang diarahkan untuk menghasilkan satu atau beberapa keadaan di masa yang akan datang yang diinginkan dan yang tidak diinginkan. Selanjutnya, bagaimana proses perencanaan perkantoran? Nah, di dalam proses perencanaan perkantoran, maksud dan tujuan harus ada sumber daya yang mendukung. Harus ada usaha agar yang dicita-citakan, diinginkan, dimaksud, dan dituju dapat berhasil guna atau efisien dan berdaya guna atau efektif. Dalam melakukan perencanaan ke masa datang, diperlukan peramalan keadaan masa datang. Peramalan keadaan masa datang hanya dapat diperoleh dengan mengetahui kecenderungan masa lalu, di mana hasil kecenderungan masa lalu tersebut digunakan untuk meramalkan keadaan masa datang, sehingga dapat ditentukan langkah-langkah apa yang akan dilakukan untuk mencapai cita-cita atau keinginan masa datang. Selanjutnya, apa saja tahapan-tahapan perencanaan? Baik, di sini ada beberapa tahapan-tahapan dari perencanaan. Yang pertama, identifikasi persoalan. Yang kedua, perumusan tujuan-tujuan umum dan sasaran-sasaran yang lebih khusus. Yang ketiga, identifikasi pembatasan-pembatasan yang mungkin. Yang keempat, proyeksi mengenai keadaan di masa datang. Yang kelima, pencarian dan penilaian berbagai alternatif. Dan yang terakhir, penyusunan perencanaan. Selanjutnya, apa saja fungsi dari perencanaan perkantoran? Di sini ada beberapa fungsi dari perencanaan perkantoran. Yang pertama, sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pengembangan pendidikan. Yang kedua, sebagai sarana pengendalian pelaksanaan pembangunan pendidikan. Yang ketiga, sebagai alat untuk menjamin kualitas pembangunan pendidikan. Yang keempat, sebagai sarana pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kelima, sebagai sarana untuk menjamin kelancaran pencapaian tujuan pembangunan pendidikan. Yang keenam, sebagai sarana untuk memperjelas visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan. Selanjutnya yaitu apa saja jenis-jenis dari perencanaan perkantoran. Dalam perencanaan dikenal perencanaan alokatif dan perencanaan inovatif. Perencanaan alokatif adalah perencanaan yang bersifat memperbaiki keadaan, efisien kegiatan, dan penggunaan sumber daya yang ada. Sedangkan perencanaan inovatif adalah perencanaan selain memperbaiki keadaan, juga merubah struktur dan sistem yang ada, menentukan sasaran-sasaran baru, dan perubahan-perubahan baru. Selanjutnya yaitu dari jenis-jenis kantor. Yang pertama ada virtual office, yang kedua ada service office. Di mana virtual office sesuai dengan namanya, sebuah virtual office tidak benar-benar ada secara fisik. Yang ditawarkan adalah alamat surat dan poin kontak yang bisa dihubungi. Misalnya, sebuah startup menjalankan bisnisnya dari rumah, tetapi menyewa virtual office di gudang perkantoran. Maka startup tersebut seakan beralamat di gedung perkantoran di mana virtual office berada. Jadi, walaupun startup dijalankan di rumah, bisnis tersebut akan tetap mendapatkan kredibilitas di antara pengguna potensial. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.